Suasana mendadak sunyi saat tatapan dua insan manusia itu kembali saling beradu satu sama lain. Hanya deru napas mereka yang terdengar dan juga suara para jangkrik yang menjadi melodi musik yang mengeringi suasana yang mendadak senyap. Arthur sudah kesekian kalinya menelan ludahnya kasar sehingga terlihat jangkung seksinya naik turun saat tubuh mereka saling menempel dan mendadak suhu tubuh pria itu panas. Padahal air dalam kolam renang tersebut cukup dingin. Karena terbawa suasana, Arthur memberanikan diri mendekat ke arah bibir seksi Kim. Tapi niat pria itu terhenti saat suara lembut membuat suasana romantis itu hilang berganti suasana tegang. "Apa yang kalian lakukan?" tanya suara lembut yang membuat dua insan itu terkejut dan segera memisahkan diri. "Kenapa kalian berenang malam-malam? Cepatlah, berhenti, Momi menunggumu di ruang makan." Sentak Momi mengejutkan kedua orang yang kini mulai berenang ke tepi kolam. Momi meninggalkan mereka berdua dengan hati puas. "Oh Tuhan, mereka pasangan romantis," gumam Momi pelan. "Tunggu, jangan bergerak, tetaplah di tempatmu," perintah Arthur ketika dia melihat Kim ingin keluar dari kolam renang. Pria itu terlebih dahulu keluar dari air kolam renang dan berjalan ke arah kursi malas. Kim menyengit, bingung dengan ucapan Arthur. "Baiklah dan gunakan ini," perintah pria itu lagi dan memberikan sebuah baju mandi kepada Kim. Ternyata sejak tadi Arthur mengambil Kim handuk mandi dan melarang calon istrinya itu keluar dari kolam renang dalam keadaan terbuka. Dia merasa tidak rela tubuh calon istrinya terekspos di depan umum. Kim keluar dari air kolam dan menyambar handuk mandi yang diserahkan pria di depannya. Arthur membuang pandangannya ke arah samping saat Kim berada dekat dengannya dalam keadaan terbuka. "Percayalah, jantung pria itu tidak berhenti berdebar kencang." "Terima kasih," ucap Kim pelan dan segera meninggalkan Arthur yang masih bergeming di pinggiran kolam. Arthur memutar tubuhnya dan ikut meninggalkan kolam renang tersebut. "Jantung," batin pria sambil menyentuh jantungnya sendiri. Arthur mengempaskan tubuh tingginya di atas ranjang king size miliknya. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Arthur menatapi langit-langit kamarnya dengan napas yang menderu-deru. Pria itu tersenyum tipis ketika ingatannya kembali pada adegan romantisnya bersama Kim barusan. "Jantung, kenapa begitu debaran kencang saat berada di dekatnya? Oh Tuhan, aku bisa gila bila terus-terusan seperti ini. Dia begitu cantik bila terlihat dari dekat dan matanya begitu indah berkilau," monolog pria itu sambil tersenyum-senyum. "Momi, jantung kenapa?" teriak Arthur. "Tok, tok, tok." Arthur menyengit saat mendengar suara ketukan pintu. Pria itu bangkit dan mendekat ke arah pintu kamarnya. "Ada apa?" tanyanya kepada salah satu pelayan ketika pintu kamarnya terbuka. "Anda ditunggu, Nyonya." "Tuan," jawab pelayan itu. Gumam Arthur. Pelayan itu masih bergeming di tempatnya dan menatap wajah tampan tuan muda di mansion ia bekerja. "Pergilah," suruh Arthur. Baik tuan," sahut pelayan wanita yang masih muda itu gugup. Setelah pelayan itu menjauh, Arthur keluar dari kamarnya dan menutup kembali pintu kamarnya yang memiliki kunci khusus itu. Arthur kembali tertegun saat dari jarak jauh dia bisa melihat wanita yang membuat jantungnya berdebar dan membuatnya selalu gugup. "Selamat malam, Mom," sapa Arthur saat berada di dekat sang Momi. "Selamat malam juga, sayang," balas Momi. "Selamat malam, Nona Kim," sapa Arthur kepada Kim yang berusaha melawan rasa gugupnya. "Selamat malam," balas Kim datar. "Duduklah, San." "Baik, Mom." Arthur pun duduk di sebelah kiri Momi dan Kim dan Jenny duduk di sisi sebelah kanan Momi. Pandangan Arthur tidak lepas dari wajah Kim yang terlihat cantik tanpa polesan makeup itu, dan pandangannya beralih pada bibir sensual Kim yang mereka alami yang sungguh sangat menggoda imannya. "Kau mau makan apa, Nak?" Momi lagi-lagi menghancurkan hayalan indah sang putra. "Terserah Momi saja," sahut Arthur. Momi pun melayani putranya itu. Baru bayi itu sudah terbiasa melayani anak manja kesayangannya. Bahkan seringkali Momi masih menyuapi anak sematawayangnya itu, bilang sang putra dalam mode manja akut. Kim memperhatikan semua perlakuan Nyonya Gabriela terhadap putranya. Dia tidak menduga Nyonya Gabriela begitu memanjakan putranya itu.
Apakah aku bisa semanis Nyonya Gabriela memperlakukan putranya? Batin Kim yang masih menyaksikan perlakuan ibu dan anak itu. Dia pun kembali kepada makanannya yang terhenti saat menyaksikan kelakuan ibu dan anak di hadapannya. Sementara di negara seberang, bagaimana apakah aku hamil? Lord dengan tidak sabarnya bertanya pada dokter yang memeriksanya di ruangan kesehatan di area sel tahanan. Dokter yang memeriksa Lord berjalan ke arah meja dokter itu, diikuti Lord di belakangnya. "Selamat, Anda positif hamil, Nona," ucap dokter khusus di sel itu. "Dokter serius?" tanya Lord untuk meyakinkan apa yang ia dengar barusan dari si dokter di depannya. "Iya, Nona. Sekarang kehamilan Anda sudah memasuki bulan kelima," pungkas sang dokter sambil melihat laporan keluhan Lord beberapa hari ini dan juga jadwal menstruasi wanita itu. Lord tidak dapat berkata apa-apa lagi atas apa yang diucapkan sang dokter padanya. "Aku hamil?" batin Lord. "Yes, aku hamil," sorak wanita itu senang. "Berarti tidak lama lagi aku kan keluar dari sel sialan ini," batinnya penuh kesinisan. "Nona harus menjaga baik-baik kandungan Anda dan jangan terlalu stres dan juga kurangi berpikiran keras. Perbanyak istirahat cukup. Ini obat penguat kandungan dan juga vitamin untuk Anda," ujar sang dokter dan memberi Lord sebuah vitamin. "Terima kasih, Dok," sahut Lord dengan wajah binar bahagia dan lega. Lord pun diantar kembali ke sel tahanannya. Senyuman sejak tadi terukir di wajah lusuh wanita itu. Lord duduk di pinggir ranjang reyok di sel tahanan yang ia tempati. Sambil mengusap-usap perutnya lembut, Lord terus saja bersorak gembira karena sebentar lagi dirinya akan keluar dari sel terkutuk ini. Lord bahkan tidak merasa senang akan kabar kehamilannya. Dia merasa senang karena sebentar lagi dia akan meninggalkan sel busuk ini. "Yes, sebentar lagi aku akan bakalan keluar dari sel terkutuk ini," gumam wanita itu dengan nada hina. "Aku tidak sabar lagi keluar dari sini dan bertemu dengan Malvin. Pasti dia akan senang mendengar berita tentang kehamilanku," monolog wanita yang kini terlihat lusuh yang tidak terawat. Sebentar lagi impianku untuk memiliki Malvin tercapai. Aku tidak peduli dia cacat atau apa. Aku hanya menginginkan Malvin menjadi milikku," gumam wanita itu sendirian sambil tersenyum puas. "Malvin, aku datang untuk membawakan kabar baik, sayang. Tunggu dan sabarlah, sayang. Kita akan bersama-sama untuk melenyapkan wanita gila itu," ujar Lord dengan sorotan penuh dendam. "Kimberly, tunggulah balasan dari kami. Akan tiba saatnya kau akan kalah. Dasar wanita licik dan kejam."